oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Tiara Harahap. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa menuntut Kejaksaan segera menetapkan tersangka baru dugaan korupsi proyek jembatan Cirauji 2 di Buton Utara. Kericuhan tak terbendung ketika ratusan mahasiswa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka mendesak Kejaksaan untuk menetapkan tersangka baru atas dugaan korupsi penjembatan Cirauji 2 di Buton Utara dan meminta Kejaksaan melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa pejabat yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran di tahun itu. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu nyaris ricuh. Para pedagang yang menolak ditertibkan dan melawan petugas Satpol PP. Saling tarik-menarik barang dagangan terjadi saat para pedagang kaki lima di Pasar Panorama Bengkulu melawan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban. Meski mendapatkan perlawanan, namun petugas tetap mengangkut paksa barang dan lapak milik para PKL. Langkah tegas dilakukan petugas karena para pedagang telah melanggar aturan berjualan di badan dan trotoar jalan. Sebelum dilakukan penertiban, petugas telah memberikan surat peringatan dan teguran kepada para pedagang untuk tidak berjualan sejak 2 bulan lalu. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan para pedagang. Tertangkapnya ratusan warga negara asing atau WNA jaringan judi online lintas negara di Hayamuruk, Jakarta Barat mendapat sorotan dari DPR RI. Sebelumnya polisi menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat. 320 diantaranya merupakan warga negara asing, sementara satu lainnya merupakan warga negara Indonesia. Mereka menggunakan 75 domain dan situs web sebagai sarana perjudian. Situs itu disebut menggunakan kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong adanya langkah antisipasi seperti pengetatan pengawasan terhadap potensi masuknya jaringan judi online ke Indonesia. Pengetatan tersebut diharap tidak hanya dilakukan saat ada kasus mencuat, melainkan harus berjalan secara berkala. Sehingga ke depan pemirsa, Indonesia tidak dijadikan sebagai markas maupun persinggahan operasi judi online jaringan internasional. Ya, kita harus melakukan antisipasi, jangan sampai kemudian kalau kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi, karena itu pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala. Jadi
hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan lebar. Polisi menggerebek markas judi online di kawasan Hayam Muruk, Jakarta. Sejumlah uang tunai turut diamankan di lokasi dan saat ini pemirsa, polisi tengah berkoordinasi dengan PPATK hingga Kementerian Imigrasi demi memburu pihak sponsor dan menelusuri aliran dana lintas negara dari jaringan tersebut. Uang tunai yang disita diantaranya pecahan rupiah senilai lebih dari 1,9 miliar rupiah. Kemudian mata uang asing senilai 53,8 juta dong Vietnam dan 10.210 US dollar. Uang tersebut diduga merupakan hasil transaksi dari para pemain. Sementara itu pemirsa, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan pada kuartal 1 2026 nilai deposit perjudian online mencapai 10,6 triliun rupiah. Dengan perputaran mencapai 40,3 triliun rupiah. Sebelumnya pemirsa, polisi menggerebek sebuah gedung di kawasan Hayam Muruk, Jakarta Barat yang disinyalir menjadi pusat operasional judi online lintas negara dan menangkap ratusan pelaku berwarga negara asing. Dari hasil penyelidikan sedikitnya ditemukan 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian. Barreskrim Polri menggerebek sebuah gedung di kawasan Hayam Muruk, Jakarta Barat yang disinyalir menjadi pusat operasional judi online lintas negara. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 warga negara asing yang diduga terlibat. Ratusan warga negara asing tersebut diamankan saat tengah menjalankan aktivitas operasional situs judi online yang diduga terhubung dengan sindikat internasional. Para pelaku ini berasal dari sejumlah negara seperti Vietnam, Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja. Dari hasil penyelidikan, sedikitnya ditemukan 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian. Situs-situs tersebut disebut menggunakan kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online. Yang juga menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel level perjudian guna menghindari pemblokiran. Sebanyak 224 warga negara asing pelaku judi online yang ditangkap di kawasan Hayam Muruk tiba di rumah detensi imigrasi atau Rudenim, Jakarta Barat pada Minggu malam. Seluruh WNA yang ada di Rudenim berjenis kelamin laki-laki berasal dari berbagai negara, diantaranya Cina, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Setibanya di Rudenim, para WNA langsung digiring menuju ke area pemeriksaan untuk menjalani proses verifikasi identitas dan pendataan oleh petugas imigrasi. Sebelumnya, 96 dari 320 warga negara asing sindikat situs judi online yang berjenis kelamin wanita juga telah dibawa ke Direktorat Imigrasi Pusat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Minggu petang. Setelah menjalani pemeriksaan, para pelaku kemudian dimasukkan ke dalam sel untuk menunggu proses lebih lanjut. Secara rinci, pihak kepolisian telah menangkap 224 WNA berjenis kelamin laki-laki dan 96 berjenis kelamin perempuan. Dan ada 1 orang warga negara Indonesia atau WNI asal Jakarta. Total ada 321 orang yang ditangkap, sindikat yang mengoperasikan 75 situs judi online internasional. Tim TV One mengabarkan.
Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengungkapan jaringan judi online internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat, kita terhubung pemirsa dengan rekan kami, Vanessa Liu yang saat ini berada di sana. Selamat malam, Vanessa. Silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari gedung perkantoran Hayamuruk, di mana pada Minggu 10 Mei lalu ini pihak kepolisian menggerebek gedung perkantoran yang digunakan sebagai markas sindikat judi internasional ini, di mana terdapat 321 WNA yang ikut terlibat dalam sindikat ini. Hari ini kami mendapatkan kesempatan melihat secara langsung bagaimana isi markas yang digunakan sebagai pusat aktivitas bagi para anggota sindikat judi online ini. Yang bisa Anda lihat di belakang saya saat ini, pemirsa, memang ini adalah salah satu lantai 21 yang disewa oleh para anggota sindikat judi online ini. Memang untuk konsep di lantai ini tepatnya memang adalah coworking space ya, di mana memang para anggota ini bekerja secara bersama-sama di meja yang tersedia di lantai ini. Dan memang dari informasi yang kami himpun juga dibuat secara nyaman ruangan ini untuk para anggota untuk bekerja. Dan tidak hanya ruangan ini, pemirsa, masih ada banyak ruangan di lantai ini yang terbagi untuk para anggota dari berbagai negara ini untuk bekerja bersama. Dari 321 WNA yang tertangkap ini, mereka berasal dari berbagai negara, mayoritas berasal dari Vietnam, di mana ada 228 WNA asal Vietnam, ada 57 asal Tiongkok Cina, ada 11 asal Laos, 13 asal Myanmar, 3 asal Malaysia, 5 asal Thailand, dan 3 asal Kamboja. Namun fakta yang terungkap juga ada 1 WNI yang ikut terlibat dalam sindikat ini, di mana diketahui WNI tersebut sempat bekerja di Kamboja dengan profesi yang sama, dan pada sindikat kali ini di Jakarta ia berperan sebagai customer service. Dan dalam pemeriksaan juga polisi mengungkap bahwa memang para anggota WNA ini sudah melanggar salah satu ketentuan imigrasi juga, yakni overstay, di mana mereka sebenarnya hanya mempunyai izin tinggal untuk visa wisata selama 30 hari. Namun para WNA ini sudah tinggal selama 2 bulan untuk beraktivitas, khususnya di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat ini. Dan juga maka oleh karena itu pihak kepolisian berkolaborasi, maksud kami, dengan Kementerian Luar Negeri serta pihak imigrasi untuk memproses lebih lanjut apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh para WNA ini. Dan untuk gedung perkantoran Hayamuruk ini sendiri, pemirsa, saat ini sendiri masih aktif digunakan oleh beberapa pegawai dari kantor lain tentunya, namun khususnya untuk lantai 20 dan 21 ini sudah disterilkan dan dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian karena memang masih di dalam lebih lanjut apa saja barang bukti ataupun indikasi-indikasi lain yang bisa ditemukan dari TKP ini. Dan juga ke depannya pihak kepolisian menyatakan akan terus mendalami baik dari siapa yang menyewakan gedung ini maupun siapa yang menyuplai alat-alat untuk para WNA ini dapat bekerja di lantai ini. Dan juga dari yang kami ketahui dari lokasi juga memang sempat ada kecurigaan dari warga sekitar karena melihat adanya aktivitas yang tidak wajar, di mana para WNA ini bekerja 24 jam tanpa henti dan sering ada aktivitas order ojek online yang mengantarkan makanan dalam jumlah yang banyak, dan ini juga menjadi salah satu kecurigaan warga dalam mengungkap kasus ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, Tiara. Untuk selanjutnya masih akan terus didalami oleh pihak kepolisian dan juga imigrasi. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Vanessa Liu melaporkan langsung dari Hayamuruk, Jakarta Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan sepeda motor hasil berbagai tindak pidana diungkap Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebanyak 1.494 unit kendaraan roda 2 yang hendak diekspor ke benua Afrika disita petugas. Sebanyak 1.494 unit sepeda motor ini disita dari sebuah gudang milik PT IDE di kawasan Kebayoran Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kendaraan-kendaraan yang masih dalam kondisi baru ini merupakan hasil dari berbagai tindak pidana seperti pemalsuan, penggelapan, penadahan, hingga pengalihan jaminan fidusia. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor hasil kejahatan ini sedianya akan diekspor ke 2 negara ke benua Afrika seperti Tahiti dan Pago. Polda Metro Jaya masih menelusuri keterlibatan jaringan lain karena kejahatan ini merupakan jenis kejahatan kolaboratif.
Dari kejahatan ini pemirsa ditaksir kerugian negara mencapai 177 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelarian Joni Widodo, salah satu pelaku curanmor di Lumajang, Jawa Timur berakhir sudah. Ia ditangkap tim Resmo Polres Lumajang saat bersembunyi di rumah istrinya di Kabupaten Jombang. Upaya pelarian Joni Widodo, pelaku pencurian sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur, akhirnya kandas di tangan polisi. Dalam video amatir, polisi tampak melakukan upaya penangkapan terhadap Joni Widodo. Tanpa perlawanan, Joni langsung diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor yang diduga digunakan sebagai alat dan hasil kejahatan. Sebelumnya, aksi Joni Widodo melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkir rumah warga di Jalan Kapuas, Lumajang, Jawa Timur ini terekam kamera CCTV. Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di kawasan Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi di siang bolong, bahkan mengancam dengan meletuskan tembakan senjata api agar aksinya tidak digagalkan. Suasana mencekam terjadi saat komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di sebuah ruko penjual bakso di Jalan Kebon Raya, Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas CCTV terdengar 3 kali letusan tembakan ketika pelaku menakut-nakuti penghuni kos yang berusaha menggagalkan aksinya membawa kabur sepeda motor curian dari lokasi kejadian. Aksi pencurian terjadi saat korban tengah makan bakso. Saat itu pula korban melihat motor miliknya yang tengah terparkir digasak seorang pencuri. Korban pun berusaha menggagalkan aksi pencurian tersebut dengan mengejar pelaku. Tak disangka, ternyata pelaku tidak beraksi seorang diri. 2 rekan pelaku lainnya mendekati lokasi dan melepaskan tembakan hingga 3 kali. Korban tidak terkena letusan tembakan, namun mengalami luka saat terjatuh saat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Nah, aja tempat juga keluarkan tol. Sempat juga dia buang ke atas sekali, 2 kali, dia ke arah itu sekali, tapi nggak kena. Nah, jadi yang si korban ini karena dia panik, jadi dia nguber juga, sampai jatuh, tapi kakinya luka. Aksi pencurian kendaraan bermotor dengan senjata api kini diselidiki pihak Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk. Polisi tengah mengidentifikasi komplotan pelaku berbekal rekaman kamera CCTV. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Satreskrim Polres Mesuji Lampung menetapkan 1 pelaku pengerusakan dan pembakaran fasilitas Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Panggung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur. Polisi menetapkan seorang warga sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan pembakaran fasilitas Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Panggung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Lampung. Tersangka diduga ikut membakar bangunan pondok pesantren dengan membawa botol kecil berisi bahan bakar Pertalite. Aksi massa ini disebut sebagai puncak kekecewaan warga terkait dugaan kasus asusila yang diduga dilakukan pemilik pondok pesantren terhadap belasan santriwati. Akibat kejadian ini, sejumlah fasilitas pondok pesantren dan rumah pemilik pondok pesantren pun hangus terbakar. Polisi masih memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti, dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Sebelumnya pemirsa, sekelompok masyarakat Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji, Lampung merusak dan membakar fasilitas Pondok Pesantren Nurul Jadid. Massa menuding pengasuh pondok pesantren bertindak asusila terhadap belasan santri.
Beginilah suasana video amatir warga saat massa merusak dan membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji Lampung, yang dipicu tindak asusila pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren terhadap belasan santri. Sebelumnya terjadi kesepakatan antara warga dan pengurus ponpes untuk meninggalkan kampung, namun tidak dihiraukan oleh pengasuh ponpes. Ada aksi massa masyarakat yang kurang berkenan atas kehadiran pengurus pondok ini, yaitu Pak Muhammad Fajar Soding. Nah, dari kejadian tersebut kita meminta pada Pak Camat untuk menjaga kondisivitasnya, namun masyarakat ini ternyata anarkis sampai melakukan pembakaran. Pasca pembakaran, kondisi fasilitas ponpes, rumah, dan gedung sekolah rusak dan terbakar dipasang garis polisi. Kasus asusila yang sudah lama dilaporkan warga saat ini ditangani pihak kepolisian Polres Mesuji Lampung. Dari Mesuji Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Kasus dugaan pencabulan yang menjerat oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah terus didalami polisi. Tersangka berinisial A mengakui telah berulang kali mencabuli santriwati sejak 6 tahun lalu. Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah terus menjadi perhatian publik. Tersangka Syari hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Pati. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan pencabulan terhadap santriwati secara berulang kali sejak tahun 2020 hingga 2024. Sebanyak 17 orang saksi telah diperiksa, termasuk 2 orang dari pihak keluarga tersangka. Polisi menyebut saat ini terdapat 2 korban yang telah diakui oleh tersangka, yaitu korban pelapor dan 1 orang saksi korban. Hingga kini penyidik masih terus mendalami kasus tersebut. Asyari sudah mengakui perbuatannya, itu yang pertama. Dan juga saat ini kita masih memperdalam dengan memperbanyak saksi maupun saksi korban. Dengan jumlah saksi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 17 saksi. Dari tersangka hanya mengakui di 2 korban, yakni pelapor dan saksi korban yang satunya. Kalau tahu aksi cabulnya berapa kali dilakukan terhadap korban? Sudah dilakukan kurang lebih sudah 10 kali. Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, Jawa Tengah menyusul kasus asusila yang terjadi di dalamnya. Menteri Agama Nasaruddin Omar juga mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap oknum pengurus pesantren yang melakukan kejahatan seksual. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Seorang ayah tiri di Klaten, Jawa Tengah tega menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 8 tahun. Pria berinisial JN berusia 57 tahun ditangkap anggota Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah karena menyetubuhi anak tirinya yang masih berusia 8 tahun.
Tersangka ditangkap di rumahnya di Madiun, Jawa Timur. Tersangka pun mengaku telah berbuat asusila terhadap korban berinisial ANT sebanyak 4 kali di hotel wilayah Klaten dan Madiun. Pelaku bahkan merekam aksi bejatnya menggunakan telepon genggam. Kasus ini terungkap setelah ibu korban memeriksa ponsel milik tersangka dan menemukan video asusila saat pelaku menyetubuhi korban. Tersangka terancam hukuman 5 hingga 15 tahun penjara serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Beberapa pejabat terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ, hingga Kementerian Investasi turut hadir dalam rapat terbatas tersebut. Rapat membahas beberapa perkembangan proyek pemerintah termasuk proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengkonfirmasi pembahasan rapat hari ini menyinggung soal perkembangan proyek tanggul laut raksasa yang akan dibangun sepanjang 575 km. Pemerintah terus mendorong program makan bergizi gratis untuk menjadi penggerak ekonomi desa. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan program makan bergizi gratis harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa. Dalam Munas Patdesi yang digelar di kantor Kementerian Desa Kalibata, Jakarta Selatan, Zulhas menyebut dapur SPPG wajib membeli kebutuhan pangan dari badan usaha milik desa serta koperasi desa. Kebijakan ini, pemirsa, dilakukan agar perputaran uang dari program MBG tetap berada di desa sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak mematuhi aturan tersebut, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional. SPPG harus membeli suppliernya dari desa, kalau enggak bisa ditutup. Bisa ditutup peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mulai membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah yang menyentuh level 17.500 per dolar Amerika mendapat perhatian serius pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan mulai membantu Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah yang ditempuh yaitu melalui skema intervensi pasar surat berharga atau bond market, melalui dana stabilitas obligasi atau bond stabilization fund. Pemerintah berupaya untuk menjaga pasar obligasi tetap stabil, agar investor asing bertahan dan kembali masuk ke pasar domestik. Langkah ini diharapkan dapat membantu penguatan rupiah dengan mekanisme yang mirip dengan buyback obligasi. Kondisi rupiah yang kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat mendapat respon serius dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap membantu Bank Indonesia mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar. Mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Bentuknya gimana Pak? Ya? Bantunya gimana Pak? Itu yang lebih bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan. Besok ini gimana sih Pak? Dari Kemenkyu itu menyoroti gimana kan 17.500 sudah jauh dari asumsi di awal ya Pak. Itu untuk subsidi gimana Pak dari Kemenkyu nanti efeknya? Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas APB, di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar
kita membantu BI. Pemirsa, demi mewadahi kreativitas kalangan pelajar di Brebes, Jawa Tengah, Polres Brebes menggelar Youth Festival 2026. Youth Festival 2026 diisi dengan lomba mural dengan menghiasi dinding map Polres Brebes. Mural berisi pesan moral, bertemakan pelajar anti balap liar, stop aksi tawuran, hingga melindungi sesama untuk menghapus perundungan. Lomba mural diikuti kalangan pelajar serta seniman mural lokal asal Brebes. Tujuan kegiatan ini, pemirsa, untuk memberikan edukasi kepada kalangan pelajar dan menggali bakat dan potensi karya mereka di bidang kreatif. Para siswa dan polisi juga melakukan penandatanganan deklarasi Kamtibmas pelajar. Sejumlah stand menarik juga dipamerkan dalam Youth Festival kali ini, seperti pengenalan alat, perangkat dan perlengkapan kepolisian, bazar UMKM, serta berbagai macam olahan makanan tradisional karya anggota Bayangkari Polres Brebes. Di akhir acara digelar pula atraksi anak-anak TK Bayangkari Bumiayu seperti drum band hingga joget kicau mania. Alhamdulillah hari ini kita Polres Brebes menyelenggarakan Polres Brebes Youth Festival 2026 ya. Ada beberapa kegiatan yang ada di acara ini. Salah satu adalah mural ya untuk para pelajar, kemudian ada UMKM Bayangkari, ada kita dari kerjasama dengan OJK untuk transaksi ilegal harus kita sampaikan kepada pelajar, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti peresmian drum band untuk generasi alfa kita ingin bahwa festival ini memberikan kesempatan kepada para pemuda kita, para pelajar untuk bisa saling mengenal terkait dengan dunia kepolisian. Kita ingin mereka sebagai bagian daripada customer kita yang mayoritas adalah para pelajar, mereka mengenal dengan baik dan juga bisa berinteraksi di Polres Brebes. Ini memberikan ruangan untuk kita semua bisa berkreasi sambil kita menyampaikan pesan-pesan untuk pelajar. Jangan sampai terpengaruh narkoba, jangan sampai terpengaruh dengan perundungan dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak produktif. Ini kita ingin kegiatan ini menghasilkan suatu komitmen bersama untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Brebes, yang mana pelajar juga kita ajak berdeklarasi Kamtibmas supaya mereka mau berkomitmen dengan kita, bekerjasama menciptakan Brebes aman dan kondusif. Jadi untuk UMKM Bayangkari kita juga menghadirkan beberapa produk-produk lokal yang mana diinisiasi oleh UMKM Bayangkari. Ibu-ibu Bayangkari ini menjual produk-produk dari asli Brebes untuk bisa kita sampaikan ini wujud ketahanan ekonomi kita dalam rangka mendukung produk-produk lokal kita untuk bisa keluar dari daerah Brebes. Tentunya kegiatan ini adalah bertujuan untuk kita mengajak, menyampaikan pesan Kamtibmas kita melalui festival. Jadi kita melalui jalur seni, melalui jalur hal-hal yang disukai oleh pelajar, kita bisa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kita. Pemirsa, sejumlah kabar penting yang telah menjadi sorotan sepanjang hari ini kami rangkum dan hadirkan dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Tertangkapnya ratusan warga negara asing jaringan judi online lintas negara di Hayamuruk, Jakarta Barat mendapat sorotan dari DPR RI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak agar aparat mengusut kasus ini secara serius, termasuk mengungkap aktor intelektualnya. Dari 321 tersangka warga negara asing yang ditangkap di markas judi online di Hayamuruk, Jakarta Barat, 1 orang diantaranya merupakan WNI. Mereka menggunakan 75 domain dan situs web sebagai sarana perjudian. Situs itu disebut menggunakan kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran. Satreskrim Polres Mesuji Lampung menetapkan 1 pelaku pengrusakan dan pembakaran fasilitas pondok pesantren Nurul Jadid di Desa Panggung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Lampung. Tersangka diduga ikut membakar bangunan pondok pesantren dengan membawa botol kecil berisi bahan bakar Pertalite. Aksi massa ini disebut sebagai puncak kekecewaan warga terkait dugaan kasus asusila yang diduga dilakukan pemilik pondok pesantren terhadap belasan santriwati. Dan informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini, pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan rekan saya Prita Zeka. Saya Tiara Harahap pamit undur diri, terima kasih.
Sampai jumpa. Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Sarung Al Samsi.